Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tramitra Wisadi, NIM 1811020047 dari kelas 7 SPIB, jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Masyarakat Maritim dan Tradisinya. Yang pertama, pengertian masyarakat maritim atau masyarakat laut dan kategorinya. Masyarakat maritim adalah suatu kelompok masyarakat yang diikat oleh kesatuan tempat tinggal, asal-usul, adat istiadat, dan bahasa yang pada umumnya menggantungkan sepenuhnya atau sebagian terbesar kehidupan ekonominya pada pemanfaatan sumber daya laut. Kelompok masyarakat yang bisa dikategorikan sebagai masyarakat maritim antara lain kelompok nelayan, serta kelompok orang-orang yang meskipun tidak berdomisili di laut ataupun di pesisir tapi menggantungkan kehidupan kepada aktivitas maritim. Secara umum, sebenarnya semua kelompok masyarakat, baik yang merupakan para pelaku langsung berbagai aktivitas kemaritiman maupun para pelaku yang tidak langsung yang mendukung dan memperhatikan bidang kemaritiman dapat dikategorikan sebagai masyarakat maritim. Yang pertama, masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir adalah sering kita kenal, yaitu mereka yang tinggal di daerah perbatasan antara darat dan perairan laut. Kedua, nelayan. Yang ketiga, masyarakat nelayan tangkap. Yang keempat, masyarakat nelayan pengumpul atau bakul. Yang kelima, masyarakat nelayan buru. Yang kedua, kelompok suku masyarakat maritim. Kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai etnis maritim adalah suku Bajau atau Bajo, antara lain mendiami perairan di sebelah timur Selat Makassar, pantai timur Kalimantan, Pulau Alor dan sekitarnya, Kepulauan Bangai, Kepulauan Tongian di Teluk Tomini, Kepulauan Bacan, Kepulauan Sulu, dan lain-lain. Suku orang laut di Selat Malaka dan perairan Sumatera Timur sekitar Pulau Belitung dikenal juga dengan sebutan orang Ameng Sewang, dan orang laut di sekitar Pulau Bangka yang dikenal dengan sebutan orang Seka. Orang laut yang berlabuh dan mendiami pesisir pantai Kalimantan Selatan selanjutnya dikenal sebagai orang Banjar. Yang mendiami pesisir pantai Sulawesi Selatan dikenal sebagai orang Bugis. Yang mendiami Pulau Irian dikenal sebagai orang Tahabati. Dan orang yang mendiami Pulau Sumbawa terutama di sekitar Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai orang Bojo. Selain itu masih ada suku Bandar, Makassar, Buton, Sangir, Talaut, Madura, dan dikenal sebagai etnis maritim. Tradisi masyarakat laut dan kebudayaan masyarakat laut. Ada beberapa contoh kebudayaan masyarakat laut di Indonesia. Contohnya, yang pertama, Muangjong. Muangjong adalah upacara tradisi membuang sial dari suku Ameng Sewang atau disebut juga orang Sewang, yang berarti orang laut, disebut juga dengan orang Seka, sebutan Seka. Muncul terutama pada masa penjajahan Belanda. Seka artinya kelompok orang yang sulit berinteraksi dengan kelompok suku lain. Sebutan itu sayangnya merugikan bagi orang Sawang sendiri pada masa itu karena dianggap sebagai orang yang kolot, tidak mau bergaul, menyendiri, bahkan dianggap primitif. Pelaksanaan Muangjong sendiri disebut sebagai upacara Buangjong oleh orang Sawang. Upacara ini diadakan setiap tahun sebagai upaya rasa syukur masyarakat Sawang terhadap berkat Tuhan yang diberikannya lewat laut. Yang kedua, upacara jamu laut. Hampir di semua daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Salah satunya seperti yang ada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di kabupaten ini, satu upacara adat yang hingga kini masih dijumpai yaitu upacara jamu laut. Upacara jamu laut adalah tradisi masyarakat pesisir. Upacara ini dilakukan 1 kali dalam 3 tahun. Pada saat pelaksanaan upacara ini, nelayan tidak bisa melaut. Upacara dilakukan dengan melepas sesajen ke laut. Sesajen yang diberikan adalah berupa
semua makanan khusus Desa Jaring Hulus yang disajikan dari pukul 6 sore hingga 6 pagi. Yang ketiga, tradisi Badu. Tradisi Badu merupakan tradisi menyangkut Watodiri Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengolah sumber daya alam. Tradisi Badu dilakukan oleh masyarakat setempat di pesisir pantai Watodiri. Melalui tradisi Badu, masyarakat setempat membuat berbagai aturan tentang cara mengelola sumber daya alam laut dan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan alam dan keadilan sosial. Kemudian, upacara tolak bala suku Dayak Ngaju. Tolak bala adalah suatu tindakan yang dilakukan orang baik secara individu maupun oleh kelompok masyarakat dengan tujuan untuk membebaskan diri dari pengaruh jahat yang mereka percaya di sekitarnya. Masyarakat Dayak di Kalimantan Selatan, tradisi tolak bala sudah menjadi budaya yang mereka lakukan sebagai warisan leluhur mereka. Secara kelompok, tradisi tolak bala dianggap sebagai tindakan pencegahan sekaligus dilakukan dengan maksud menyelamatkan masyarakat. Kemudian, ritual sambung kayu dan tradisi Kalodo Lopi di Bima. Ritual sambung kayu yakni ritual dalam pembuatan kapal. Ritual dilaksanakan harus hari Senin. Ritual ini dilakukan dengan doa selamatan dipimpin para tertua dan tokoh agama setempat. Selamatan menggunakan doa selamatan yang dipimpin para tertua dan tokoh agama setempat. Selamatan menggunakan sesaji berupa nasi lemang, tembakau, sirih pinang, pisang, dan 10 ekor ayam. Selama selamatan mengundang warga sekitar untuk memakan makanan yang dimasak oleh para wanita di pemilik rumah perahu. Selamatan dirangkai dengan untayan doa selamat dan kalimat syahadat. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kejanggalan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.